لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 19 Ramadan 1433 Hijriah. Berarti hari ini adalah pertemuan kita yang ke-19 yang bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamid bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala, yang berisi tentang 101 adab penuntut ilmu. Dan yang terakhir kita telah menyelesaikan sampai adab yang nomor ke-66, bangkit dari futur. Sekarang kita lanjutkan adab yang nomor ke-67. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, mudawamatun nadhari bin nusus, terus menerus memperhatikan nas-nas, terus menerus memperhatikan nas-nas. Maksudnya di sini adalah terus menerus memperhatikan, membaca nas-nas yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga ucapan-ucapan para salafus saleh. Tikrarun nazar fi nususil kitabi was sunnati wa aqwali salafil ummati tubassiru talibal ilmi bima qad ghaba anhu min qabl wa yalmah bisababi dhalika minal fawaidi ma qad fatahu fi awwali nadharihi. Terus menerus memperhatikan nas-nas dari Al-Quran, dari sunnah, dari ucapan salaful ummah, menjadikan seorang penuntut ilmu itu ingat lagi apa yang sebelumnya sudah lupa, atau menjadi tahu apa yang sebelumnya tidak diketahui. Demikian pula dia akan mendapat faedah-faedah baru yang sebelumnya faedah itu terlewatkan. Jadi maksudnya di sini adalah yang sering baca, seperti Al-Quran, dibaca hatam, diulangi lagi hatam, diulangi lagi hatam, diulangi lagi hatam. Nah, demikian pula membaca kitab juga seperti itu. Hatam diulangi, hatam diulangi, hatam diulangi, supaya dengan terus-menerus membaca, mempelajari ini, mungkin yang kemarin belum dipahami sekarang jadi paham. Kemarin faedah ada terlewatkan, sekarang dapat faedah baru. Kemarin lupa, sekarang ingat. Karena itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memilih sahabat Zaid
lagi dengan Al-Quran, tidak asing lagi Al-Quran, sehingga menjadi sempurna. Demikian pula Ibnul Athir rahimahullah ta'ala menceritakan pengalaman beliau ketika menyingkap makna-makna Al-Quran. Di sini ucapan beliau agak panjang, ya. Beliau ketika berusaha mengungkap makna-makna Al-Quran, ya, beliau berusaha mengulang-ulang satu surat dibaca berulang-ulang. Kalau ada ayat yang belum paham dicatat sampai selesai surat itu, lalu kembali kepada ayat yang masih belum paham tadi, dibaca diulang-ulang lagi, ya. Sehingga beliau benar-benar mendapatkan banyak faedah. Ketika membaca surat yang pertama dapat banyak faedah. Ketika mengulang yang kedua kalinya, ada faedah baru yang keluar yang kemarin belum ketemu. Ketika membaca yang ketiga kalinya, ada faedah baru yang kemarin-kemarin belum ditemukan lagi. Itulah Al-Quran. Karena itu Al-Quran ditafsirkan dengan 1000 tafsir. Dibaca lagi, ternyata masih ada yang baru lagi. Jadi sambil merenung, ya, sambil kita bawa kepada kehidupan sehari-hari. Jadi setiap kali membaca seakan-akan ada makna-makna baru, faedah-faedah baru yang belum didapatkan sebelumnya. Tapi ini baca dengan tujuan adalah untuk memahami maknanya, bukan sekedar mengejar khatam saja. Jadi sambil merenung, menghayati apa faedah yang bisa saya dapatkan, apa yang kira-kira menyentuh hati saya, apa yang saya kena di dalamnya, apa yang belum saya amalkan, terus. Jadi banyak faedah. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan Al-Quran, surat yang sama, ayat yang sama, di majelis yang berbeda, tafsirnya berbeda. Suratnya sama, ayatnya sama, namun majelisnya berbeda. Sekarang di sini, besok tempat lain, ayat yang sama, tafsirannya berbeda. Di sini bukan berarti pelin-pelan, bukan. Ini namanya adalah mendapatkan makna-makna baru yang tidak ada pertentangan. Semakin dibaca semakin luas, semakin tambah maknanya, semakin tambah faedahnya. Jadi tidak bertentangan, ya. Itu namanya pengetahuan yang tambah luas. Al-Quran itu sudah ditafsirkan, dilihat lagi, wah, rasanya tafsir kurang. Sudah selesai, dilihat lagi, rasanya masih kurang. Selesai, dilihat masih ada yang kurang, terus seperti itu. Jadi itulah pentingnya sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering membaca kitab-kitab. Ya, di sini mari kita lihat bagaimana para ulama salafus saleh, bahkan juga ulama zaman sekarang, mereka dulu itu baca kitab berapa kali. Salah seorang faqihul I'rab, seorang ulama dari I'rab, namanya Abdullah bin Muhammad rahimahullah taala, qala'a kitab al-Mughni libni Qudamah 23 marrah. Beliau membaca kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, hatam berapa kali? Hatam 23 kali. Pada kitab Al-Mughni itu 15 jilid, ya. Satu jilid ketebalannya itu di atas 500 halaman. Hatam berapa kali? Hatam 23 kali. Jadi hatam 23 kali. Subhanallah. Berapa waktu yang dihabiskan? Karena itu umur kita ini pendek. Kan kemarin telah kita jelaskan, ya, umur kita ini pendek. Kalau kita mau panjang paling 60-70 umurnya umat Nabi Muhammad SAW. Sementara ilmu ini banyak lautan. Kalau kita kejar semuanya, nggak mungkin. Karena itu kita perlu prioritas. Mana yang kira-kira paling bermanfaat. Nah, kalau kita mau prioritas, nomor 1 yang prioritasnya itu apa? Yang sudah kita bahas kemarin, yang untuk pahami apa?
pintu tafsir Al-Quran. Luar biasa. Beliau temukan yang beliau temukan selama ini. Beliau menyesal, selama ini saya telah menyia-nyiakan waktu untuk selain Al-Quran. Coba tahu gini, saya semenjak dahulu sudah menekuni tafsir Al-Quran. Karena banyak faedah. Dan waktu kita habis, tafsir saja. Kalau kita mau khatam ya, tafsir yang jelas, yang gamblang, yang luas, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mungkin sampai kita mati baru khatam mungkin ya, insya Allah. Seperti itu, penting Al-Quran ini. Karena itu insya Allah ke depan kita akan perbanyak kajian-kajian tafsir Al-Quran. Dan semua orang punya buku, Al-Quran terjemahnya. Bahkan kalau kita mau belajar tafsir, ada terjemahan juga yang bagus, ya, sudah diterbitkan terjemahan dari kitab ringkasan Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir. Ya, terjemahannya berjudul Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir. Itu ada 10 jilid plus indeksnya ada 10 jilid. Harganya kurang lebih 1 juta atau 1 juta lebih lah. Tapi tebal-tebal. Itu bermanfaat satu paket. Luar biasa kita kaji itu. Kalau mau nambahin lagi, ditambahin lagi tafsir As-Sa'di. Sudah ada juga terjemahannya sekitar 7 jilid. Ya, sekitar 7 jilid. Tafsir As-Sa'di ada terjemahannya. Wah, itu Masya Allah, kita kasih tafsir enak. Karena itu insya Allah mulai besok dan kita mulai masuk iktikaf ya. Besok insya Allah mulai sore para peserta iktikaf bisa masuk di sini. Dan iktikafnya itu dihitung mulai semenjak matahari terbenam. Dan insya Allah kita akan mengkaji tafsir setiap hari jam 10 sampai jam 11 pagi, jam 1 sampai jam 2 siang. Kecuali hari Jumat libur. Jumat cukup dengan khutbah Jumat, kita perbanyak ibadah yang lainnya. Ya. Adapun sore tetap seperti biasa. Kita akan mengkaji tafsir juz 5. Enak, tafsir itu enak, banyak. Dan semua ilmu ada. Mau ilmu akidah, ada akidah. Ilmu tauhid, ada tauhid. Ilmu fikih, ada fikih. Ilmu nasihat, ada ilmu nasihat. Ilmu zuhud, ada ilmu zuhud. Semua ilmu ada dalam Al-Quran, lengkap. Ilmu tentang alam semesta, teknologi, semuanya ada. Ya, jadi umur kita ini, saya nggak bisa bayangkan kalau beliau ini Abdullah bin Muhammad Faqihul Iraq, Hatam Al-Mughni, ya, Hatam Al-Mughni 23 kali. Itu berapa tahun yang dihabiskan untuk menghatamkan? Karena kitabnya itu 15 jilid. Sekarang cetakan yang baru 15 jilid dengan tahqiqnya. 15 jilid per jilid itu tebal-tebal, rata-rata di atas 500 halaman. Bagaimana kita baca? Subhanallah. Demikian pula Al-Muzani rahimahullah ta'ala membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 50 marrah, 50 kali khatam. Nanti ada keterangan 50 tahun. Demikian pula Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz qara'a Syarh An-Nawawi ala Sahih Muslim 60 marrah. Syekh bin Baz ini ya menghatamkan syarah Sahih Muslim. Syarahnya Muslim ya, bukan matanya. Syarahnya Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Berapa kali khatam? 60 kali. Itu kitabnya ada 10 jilid. 10 jilid khatam 60 kali. Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Syekh bin Baz. Padahal beliau buta. Bagaimana cara bacanya? Beliau buta, cara membacanya itu biasa dibacakan. Jadi ada orang membacakan yang diimla, didikte, nah beliau mendengarkan. Itu cara bacanya Syekh bin Baz. Ada buku yang sangat bagus, yang untuk belum memiliki buku itu. Buku ini akan memotivasi kita untuk semangat membaca. Judul bahasa Arabnya itu Al-Musyawwiq ilal qiraati wa talabil ilm. Al-Musyawwiq ilal qiraati wa talabil ilm, karya Syekh Ali bin Muhammad Al-Imran rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini bisa didapatkan PDF-nya, bahasa Arabnya di internet. Tulis saja ya, bahasa Arab Al-Musyawwiq ilal qiraati wa
Thalabil Ilm, nanti akan muncul banyak file-file PDF bisa di-download. Dan alhamdulillah terjemahannya ada. Terjemahannya ada dan cukup bagus terjemahannya. Judul terjemahannya itu Gila Membaca ala Ulama. Agak keras ya judulnya. Judulnya itu Gila Membaca ala Ulama. Penerbitnya Pustaka Arafah. Penerbitnya Pustaka Arafah. Coba untuk perlu memiliki buku ini untuk menyemangati diri dalam hal membaca. Luar biasa. Membacanya para ulama itu benar-benar luar biasa. Tadi dikatakan Al-Muzani membaca kitab Ar-Risalah berapa kali? 50 kali. Bahkan oleh As-Subki disebutkan bukan 50 kali. Al-Muzani mengatakan ana anzuru fi kitab Ar-Risalah mundu 50 sana. Aku baca kitab Ar-Risalah semenjak 50 tahun. Jadi bukan 50 kali, 50 tahun ngaji kitab Ar-Risalah. Diulang-ulang tak khatam berapa kali. Demikian pula ada ulama yang lain, yaitu Al-Imam Al-Muzani tadi itu muridnya Imam Syafi'i ya. Wafat tahun 264. Al-Imam Al-Muzani. Kemudian ada lagi Al-Imam Ghalib bin Abdurrahman bin Ghalib ya. Al-Muharibi. Wafat tahun 518. Beliau itu yudhkar annahu karrara sahih al-Bukhari 700 marrah. Beliau menghatamkan Sahih Bukhari berapa kali hatamnya? Hatam Sahih Bukhari 700 kali. Jadi hatam Sahih Bukhari 700 kali. Subhanallah. Jadi baca, senang baca diulang-ulang. Ini nancap, jika ilmunya benar-benar mantap. Ada sebagian ulama yang hatam Sahih Bukhari 150 kali, yaitu Syekh Sulaiman bin Ibrahim Al-Yamani, wafat tahun 825. Beliau menyebutkan annahu marra ala Sahih al-Bukhari 150 marrah. Beliau membaca Sahih Bukhari itu 150 kali. Jadi menghatamkan Sahih Bukhari 150 kali. Ya. Jadi ada yang baca, ada juga yang mengajarkan. Ada yang mengajarkan kitab sampai puluhan kali, ratusan kali. Itu ada semuanya di dalam kitab tersebut. Kalau untuk punya kitabnya bagus ya, saya anjurkan memiliki. Ini ada ulama lagi namanya Kamaluddin Umar bin Abdurrahim Al-Ajami Asy-Syafi'i, wafat tahun 642 Hijriah. Annahu alqa kitab al-Muhadzab Asy-Syirazi fi fiqh Syafi'iyah 25 marrah. Beliau mengajarkan kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ini kitab fikih madzhab Syafi'i, kitabnya besar ya. Cetakan sekarang yang baru itu ada 3 sampai 5 jilid dengan taktiknya. Ya, kitab besar. Beliau mengajar kitab ini khatam 25 kali. Jadi khatamnya ada dari ngajar khatam, ngajar lagi khatam, ngajar lagi khatam, ngajar lagi khatam. Nah, semakin gini semakin ilmunya itu mendalam. Semakin mendalam ilmunya. Demikian pula Al-Imam Atiqah Abdul Ghafir bin Muhammad Al-Farisi, wafat tahun 448. Beliau mengajar Sahih Muslim khatam 60 kali. Subhanallah ya. Memang dulu itu barokah ya. Sekarang kita wallah alam bisa apa enggak kita kayak gini. Syekh Utsaimin saja menghatamkan kitab Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram, syarah yang panjang itu butuh waktu puluhan tahun. Kalau enggak salah sekitar 15 tahun. Khatam Bulughul Maram saja. Subhanallah. Jadi dahulu memang benar-benar barokah. Dan seterusnya. Masih banyak yang lainnya. Yang cerita-cerita yang membuat kita ini semangat. Kitabnya bahasa Arab berjudul Al-Musyawwid ilal Qiraati wa Talabil Ilmi, karya Ali bin Muhammad Al-Imran. Terjemahannya berjudul Gila Membaca ala Ulama, ya, terbitan Pustaka Arafah. Ya, ini memang judulnya terlalu gaul judulnya. Gila Membaca ala Ulama. Apalagi dikasih stempel di sana pengobar semangat baca.
waspada daripada kebanyakan. Maksudnya di sini nanti pembicaraannya adalah tentang kebanyakan ilmu, ya. Tapi tujuannya untuk membangga-banggakan diri, atau kebanyakan ilmu sampai tidak mampu lagi memahami, kebanyakan sampai melalaikan. Memang kita dianjurkan berdoa minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, surah Thaha 114. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Kemudian juga bahwa kalau ada orang yang berilmu, masih ada orang yang lebih berilmu dari dia. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang yang punya ilmu, masih ada ilmunya yang lebih banyak daripada dia. Ada orang alim, masih ada yang lebih alim dari dia. Tapi puncaknya kepada siapa? Puncaknya kepada Al-Alim, yang maha ilmu, maha mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang kemarin setelah kita bahas, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Memang dianjurkan kita terus tambah ilmu, tapi jangan sampai tambah ilmu hanya untuk berbangga-banggaan. Nanti masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, telah membuat kamu lalai berbangga-banggaan, telah membuat kamu lalai berbanyak-banyakan. Takatsur itu banyak artinya, ya, berbanyak-banyakan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan alhaakumut takatsur, kata beliau, fattakatsur fi kulli syai'. Yang dimaksud berbanyak-banyakan, berbangga-banggaan itu dalam segala sesuatu. Min malin, berbangga-banggaan dalam hal harta, au jahin, atau dalam hal kedudukan, au riyasatin, atau pangkat, au niswatin, atau perempuan, bangga-banggaan banyak-banyakan istri, au hadidin, atau bangga-banggaan dalam hal banyak-banyakan hafal hadis, au ilmin, atau ilmu, wala siyama idza lam yuhtad bihi, terutama lagi ilmu yang tidak begitu diperlukan. Wa takatsur fil kutub, atau berbangga-banggaan banyak-banyakan kitab, bangga untuk bangga-banggaan saja. Wa tasani, banyak-banyak bangga-bangga dalam berbanyak-banyak mengarang kitab, Wa kasratil masail wa tafri'iha wa tawlidiha. Demikian pula berbangga-banggaan dalam banyak membuat permasalahan, bahtul masail, berbangga-banggaan saja, berbangga-banggaan saja. Jadi jangan sampai masuk dalam al-haakumut takatsur. Dianjurkan banyak ilmu silakan, tapi jangan untuk berbangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, untuk koleksi saja, koleksi ilmu, koleksi kitab. Itu penting, tapi dibaca dan berusaha diamalkan, dipraktekkan, bukan untuk berbangga-banggaan saja, senang-senangan saja, ya. Atau juga karena kebanyakan ilmu sampai akhirnya tidak paham lagi. Al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala mengatakan, min afatit ta'lim iktaruhu hatta ta'jizal qulubu an ta'ihi. Termasuk kerusakannya ilmu itu adalah banyaknya, sehingga hati tidak mampu lagi untuk memahaminya. Jadi kebanyakan ilmu sampai hatinya tidak mampu lagi memahami. Nah ini jangan. Sampai ada cerita, ya, di pondok-pondok tradisional itu sangat dianjurkan hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik, ya, kitab Nahwu, kitab Alfiyah. Pondok-pondok itu tradisional untuk lihat apa Alfiyah mereka. Alfiyah, ya. Jadi bait-bait syair puisi tentang ilmu Nahwu banyak sekali, 1000 bait Alfiyah, ya, banyak baitnya. Itu dihafalkan sampai saking hafalnya, dari belakang hafal. Jadi bacanya bukan dari depan saja, dari belakang hafal.
ada yang gila alfiah. Karena di sebagian pondok-pondok cara menghafalnya ada yang pakai tabuhan sambil nabung. Wala Muhammadun wa Abdul Maliki sambil nabung. Sampai ada yang lepas kan menjoget sambil hafalan. Sampai ada yang gila alfiah, sampai stres. Stres alfiah. Jadi gila tapi gila alfiah. Yang diomongkan alfiah Ibnu Malik saja. Ini namanya al-hakumut takatsur. Kebanyakan tapi membuat lalai, kebablasan, kakean sampai jelek. Hanya gitu. Jadi banyak tapi tidak sampai membuat lalai, tetap dipahami, tetap dalam koridor yang normal, yang wajar-wajar saja. Ilmu banyak, alhamdulillah. Kitab banyak, alhamdulillah. Tapi benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan berbangga-banggaan, bukan hanya untuk menunjukkan tentang siapa dirinya, atau malah membuat dia semakin tidak bisa memahami, semakin bingung karena kebanyakan. Ya. Jadi itu ya bab nomor ke-68. Selanjutnya bab nomor ke-69. Nah, ini amat sangat penting. Mura'atu huquqi zumala'i thalab. Memperhatikan hak sesama teman dalam mencari ilmu. Ya, jadi ini maksudnya akhlak dengan teman ketika mencari ilmu. Bagaimana akhlaknya dengan teman? Karena seorang pencari ilmu itu ya, menghadiri majelisnya syekh, mulazamah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya dia punya teman. Sampai-sampai dikatakan ilmu itu adalah rahim. Al-ilmu rahimun baina ashabihi wa ahli. Ilmu itu adalah rahim di antara para penuntutnya, di antara ahlinya. Jadi sesama penuntut ilmu itu seakan-akan saudara. Saudaranya disambungkan oleh ilmu yang dia tuntut. Subhanallah. Karena itu fahaula'i aqassul ashab wa anbal wa ashraf min ashabid dunya. Teman dalam hal mencari ilmu itu adalah teman yang paling istimewa, teman yang paling mulia, teman yang paling berharga, lebih daripada teman-teman ketika mencari dunia. Fari'ayatu huquqihim muta'akkidah wa aula min ri'ayati ashabid dunya. Karena itu memperhatikan hak-haknya teman itu sangat ditekankan, lebih pantas daripada memperhatikan hak-haknya ahli dunia. Jadi sesama teman saling memperhatikan haknya, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling hormat-menghormati sesama teman. Teman dalam mencari ilmu. Karena tidak dianjurkan sesama teman dalam mencari ilmu ini dianjurkan saling kenal. Jangan sampai tidak kenal. Datang, ngaji, selesai, pulang. Tidak kenal siapa temannya, tidak kenal. Ini salah. Yang benar saling kenal. Di antara kita saling kenal. Kita ini saudara. Ya. Yang menyambungkan kita sebagai saudara adalah ilmu. Karena ilmu adalah rahim. Jadi kita nyambung dari silaturahim. Silaturahim bukan dari rahimnya ibu, tapi dari rahimnya ilmu. Jadi seakan-akan kita ini adalah saudara serahim. Rahimnya bukan rahim ibu, tapi rahimnya rahim ilmu. Karena itu Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullah ta'ala mengatakan, kataba ilayya Abu Ya'qub al-Buwaiti anisbir nafsak lil ghuraba wa hassin khuluqak li ahli halaqatik fa inni lam azal asma' asyafi'iyya yaqulu katsiran wa yatamathal uhinu lahum nafsi likay yukrimunaha wa lan tukrama an-nafsu allati la tuhinuha. Ar-Rabi bin Sulaiman mengatakan, telah mengirimkan surat kepadaku Abu Ya'qub al-Buwaiti. Jadi al-Buwaiti kirim surat kepada Ar-Rabi. Isi suratnya, sabarkan dirimu terhadap orang-orang asing tersebut. Maksudnya adalah para penuntut ilmu, orang asing datang dari jauh, datang dari luar kota, datang dari luar pulau, datang dari luar negeri. Sabarkan dirimu menghadapi orang-orang asing tersebut.
Karena aku terus-menerus mendengar Imam Syafi'i sering mengucapkan, banyak mengucapkan, yaitu kata-kata syair yang artinya maknanya, aku merendahkan diriku demi memuliakan mereka semuanya. Karena aku tidak mungkin bisa menghormati mereka kecuali dengan merendahkan diriku. Jadi Imam Syafi'i itu sering mengucapkan ini ya, merendahkan diri demi untuk menghormati sesama teman ngaji. Ini penting. Jangan sampai sama-sama teman ngaji tidak kenal. Apalagi jangan sampai sesama teman ngaji ya, bukan hanya tidak kenal, malah saling bermusuhan, tidak menyapa. Sesama teman ngaji tidak memberikan salam. Alhamdulillah. Bukan hanya begitu, kalau kita ada kemampuan finansial, kemampuan harta, ya kita bantu dengan harta yang membutuhkannya. Mari kita lihat di sini. Wa hadza al-Layth bin Sa'ad kana yasilu al-Imam Malik kulla sana bi 100 dinar. Di sini ada al-Layth bin Sa'ad, ulama ini. Beliau selalu membantu Imam Malik tiap tahun. Membantu Imam Malik tiap tahun. Bantunya berapa? 100 dinar, 100 dinar. Setiap tahun mengirimkan kepada Imam Malik 100 dinar. Karena kita hitung dulu aja. 1 dinar itu kalau dihitung dengan emas 4/4 gram. Ya, 4/4 gram. Kemudian kalau 100 dinar ya, 4/4 gram dikali 100. Berapa berarti? Setengah kilo. 425 gram. 425 gram. Hampir setengah kilo emas. Nah, sekarang coba kita teruskan rupiah. 1 gram berapa? Berapa? 1 gram? Ya, katakan 500 saja, 500.000 gampangnya. 500.000 dikali 425. Berapa coba untuk hitungkan? Ahli-ahli matematika mana ini? Ahli-ahli nuklirnya mana? Coba. Berapa? Berapa? 212 juta. 212,5. Wah, Masya Allah. Jadi Al-Layth bin Sa'ad itu tiap tahun mengirimkan kepada Imam Malik 200 juta rupiah kurang lebih. Masya Allah, bantu. Wa kataba ilaihi marratan an alayya dainan fa ba'atha ilaihi bi 500 dinar. Pada suatu hari Imam Malik kirim surat kepada Al-Layth bin Sa'ad. Imam Malik mengatakan, saya punya utang. Saya punya utang. Entah utangnya apa, yang mungkin beli kitab atau yang lainnya lah. Mungkin juga Imam Malik itu suka membantu orang sehingga utang. Akhirnya Al-Layth bin Sa'ad kirimnya 500 dinar. Jadi biasanya 100 dinar, sekarang 500 dinar. Berarti ngirimnya berapa? 200 juta kali 5. Berapa? 1 miliar. Masya Allah. Ini kalau Imam Malik 1 miliar. Ini dinar itu tidak gampang-gampang loh. 1 dinar itu 4,5 gram emas. Demikian pula walamma ihtaraqat dar Bani Lahi'ah wasalahu al-Layth bi 1,000 dinar. Seorang ulama Ibnu Lahi'ah, ya, rumahnya terbakar. Ketika mendengar rumahnya terbakar, Al-Layth bin Sa'ad membantunya dengan 1.000 dinar. 1.000 dinar. Kalau uang sekarang berapa? 2 miliar. Jadi ketika Ibnu Lahi'ah rumahnya terbakar, Al-Layth bin Sa'ad dengar dibantu dengan 1.000 dinar, 2 miliar. Masya Allah. Kalau sekarang dapat rumah mewah ini, jalan ijen mungkin ya. Demikian pula Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, saya bacakan ini kisah yang sangat indah. Wa hadza Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tijaratuhu kanat min mali warathati abihi. Imam Bukhari di samping ilmu, beliau juga berniaga.
Yang kerja bukan beliau, kerjanya dengan cara mudharabah bagi hasil. Jadi mencari orang, yang orang itu menjalankan hartanya, lalu bagi hasil. Jadi modal dari Imam Bukhari yang mengerjakan orang lain bagi hasil, nanti tertera berapa bagi hasilnya. Karena ada kan mudharabah bagi hasil ya. Bagi hasil yang benar dalam Islam itu mudharabah itu ya, satu pemodal, satu pekerja. Lalu ditentukan bagi hasilnya berapa sesuai dengan kesepakatan 50, 50, 60, 40, terserah kesepakatannya. Nah, bagi hasil. Nah, berarti keuntungannya tidak pasti. Keuntungan tergantung hasil yang didapatkan. Kalau keuntungannya banyak, ya hasilnya banyak. Keuntungan sedikit, hasilnya sedikit. Tidak untung, ya tidak dapat apa-apa. Rugi, resiko, uangnya juga kena. Inilah mudharabah yang benar menurut syariat. Kalau untung tuh tidak ada ruginya, ya masuk dalam bab riba nanti itu. Tapi orang-orang dulu itu amanat ya, amanat. Kalau orang sekarang dibuat cara-cara Islam ini gampang-gampangkan. Wah, nggak peduli, rugi-rugi aja. Kata anak-anak nggak tahu jawab. Ya mudharabah, masya Allah. Jadi orang dulu amanat. Wa kana yatasaddaqu minhu bil katsir wa yabirru at-talabata wa yakunu ilaihim. Dan beliau banyak bersedekah, loman, kaya, loman, dan beliau banyak berbuat baik kepada para penuntut ilmu. Bantu penuntut ilmu sedekah. Jadi sedekah paling afdal adalah kepada para penuntut ilmu mujahidin ini. Di Suriah ada mujahidin perang, di sini juga ada mujahidin menuntut ilmu. Kalau di Suriah menjaga pertahanan negara, kalau di sini menjaga syariat. Ini mujahidin, antum ini jihad fisabilillah, menjaga syariat Allah. Kalau tidak ada yang mau belajar, berarti tidak ada yang menjaga syariat. Kemudian, waruya annahu marratan nawala rajulan minat talabati surratan fiha 300 dirham khufiyah. فأراد الرجل أن يدعو له فقال له ارفق واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم بذلك أحد. Diriwayatkan pernah suatu hari beliau memberikan satu gepok uang surah, satu wadah uang kepada seorang penuntut ilmu ya, isinya ada 300 dirham. Kita hitung dulu aja. Satu dirham itu kalau dibuat perak ya, 3 gram perak. 1 dirham 3 gram perak. Nah, perak sekarang berapa harganya 1 gram? Ada yang tahu nggak? Perak berapa harganya 1 gram sekarang? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, berarti kalau 300 dirham berapa gram berarti? 900 gram. Berapa kira-kira peraknya harganya ya? Katakanlah mungkin 10.000, 1 gram 10.000. Kalau 10.000 berarti dikali 900, berarti berapa? 9 juta. Jadi pada suatu hari ini kira-kira saja ya, kita lihat kurusnya perak itu berapa. Jadi satu orang diberi 300 dirham, sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang tahu, sembunyi-sembunyi. Lalu yang diberi tapi mau mendoakan dia, mau mendoakan Imam Bukhari, mau doakan jazakallahu khair, barakallahu fiik, mau doakan gitu. Kata Imam Bukhari, udah, pelan-pelan, enggak usah. Kamu teruskan aja belajarnya supaya tidak ada orang yang tahu. Udah, enggak usah doakan gitu. Apa namanya? Teruskan belajarmu, teruskan baca hadis supaya tidak ada orang tahu kalau saya memberi kamu. Allahu Akbar. Inilah yang namanya ikhlas. Ikhlas. Jadi bahkan mau didoakan ya ini, mau didoakan kan biasa orang diberikan jazakallahu khair, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Doakan, jangan keras. Teruskan belajarmu. Jangan sampai ada yang tahu kalau saya telah memberi kamu, memberinya berapa? 10.000, 20.000, 30.000 atau 300 dirham. Kalau kita memberi 100.000 pun bangga. Wah, saya telah memberi 100.000. Seakan-akan sudah ahlul jannah. Ya, 100.000. Ya, didoakan jazakallahu khair, orang dengar tambah senang. Wah, 100.000 dengar semuanya. Ya. Nah, ini 300 dirham, tidak mau ada orang yang tahu. Didoakan pun dengan suara keras, tidak mau, jangan. Teruskan belajarmu, jangan sampai ada orang yang tahu.
pribadian. Kecuali kalau masalah-masalah yang prinsip, ya, masalah prinsip, sehingga seseorang bisa dikategorikan kesalahannya sudah tidak bisa ditolerir. Kayak orang mengatakan jilbab itu nggak wajib, ya itu dikucilkan orang model ini itu. Atau orang mengatakan mengucapkan selamat Natal tidak apa-apa, dalilnya Al-Quran, tapi dalilnya nggak nyambung belas, dipaksa-paksakan dalilnya. Jadi dia menetapkan hukum dulu baru cari dalil, dipaksakan dalilnya, bahaya. Di sini ada contoh para ulama berbeda pendapat, tapi tetap mereka menjaga persaudaraan, tetap akrab, tetap rukun. Ya. Diriwayatkan di sini oleh Yunus As-Sudfi, rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu a'fal min asy-Syafi'i, nadartuhu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqna, fa akhadha bi yadi, thumma qala ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fil mas'alah." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berakal dari Imam Syafi'i, yang lebih sempurna akalnya dari Imam Syafi'i. Kenapa? Pada suatu hari aku pernah berdiskusi dengan beliau, berdiskusi dalam satu masalah, ya, padanya diskusi. Bahkan Yunus As-Sudfi ini cenderung untuk merasa ingin menjatuhkan argumentasinya Imam Syafi'i. Ternyata hasilnya mereka tidak ketemu. Akhirnya ketika berpisah, Yunus As-Sudfi mau pergi, dipegang tangannya oleh Imam Syafi'i, Kata Imam Syafi'i, wahai Abu Musa, dipanggilannya ya, kunyahnya Abu Musa, wahai Abu Musa, apakah tidak selayaknya kita tetap istiqomah sebagai saudara, walaupun kita tidak bersepakat dalam masalah ini? Setelah diskusi, kesimpulannya tidak ketemu. Imam Syafi'i bilang apa? Wahai Abu Musa, apakah tidak selayaknya kita istiqomah tetap bersaudara, walaupun kita tidak bersepakat dalam masalah ini, walaupun kita beda pendapat dalam masalah ini. Nah, ini penting. Ini namanya sikap sportif, ya, tidak memaksakan pendapat. Karena otaknya orang beda-beda, tidak ketemu, saling menghormati. Demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah berdiskusi dengan Ali bin Al-Madini dalam satu masalah, sampai meninggi suaranya. Meninggi berarti sudah mulai agak emosi, ya. Biasa kan orang akan berdebat akhirnya. Kemudian Ali bin Al-Madini ketika mau pergi meninggalkan Imam Ahmad, apa yang dilakukan Imam Ahmad? Qamal Imam Ahmad wa akhadha bi rikamihi yata'allaquhu. Imam Ahmad berdiri memegang tali kendali kendaraannya Ali bin Al-Madini untuk melembutkan hatinya. Jadi walaupun kita tadi sempat berdebat sampai memanas, nggak ketemu hasilnya, maka jangan sampai kita bermusuhan. Imam Ahmad tawadhu, merendah, memegang tali kendalinya Ali bin Al-Madini, dipegang tali kendalinya. Artinya kita tetap bersaudara, kita tetap ikhwan walaupun kita berbeda pendapat. Nah, ini penting. Ini yang selalu perlu kita kembangkan, ya, lapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat. Jadi maksudnya di sini adalah menjaga hak-hak teman, terutama teman dalam hal mencari ilmu, menghormatinya, karena kita ini adalah saudara. Yang mempersaudarakan kita adalah ilmu. Kita ini satu rahim, rahimnya adalah ilmu. Teman dalam mencari ilmu lebih istimewa, lebih khusus, lebih mulia daripada teman dalam mencari dunia. Karena itu haknya lebih perlu diutamakan. Perlu kita saling tolong menolong, saling kenal, mengenal seperti itu. Ya. Semoga bermanfaat itu aja. Karena ada pertanyaan yang masuk hari ini, saya khususkan pertanyaan dari SMS saja, ya. Ini di SMS sudah ada pertanyaan masuk. Kemarin ada sisa satu yang belum terjawab, yang tertulis, saya jawab dulu. Setelah itu dari SMS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh mengamalkan ilmu yang didapat sendiri dari internet, buku atau hadis, sedangkan ilmu yang didapat tersebut ilmu yang wajib? Belajar dari internet itu perlu, dari buku perlu, belajar langsung kepada
duitnya siapa, aman atau tidak aman. Karena kalau kita sekedar ngambil dari orang, nggak kenal orangnya, nggak aman bahaya. Sekali lagi, otak kita, hati kita bukan tong sampah. Kalau tong sampah semuanya boleh masuk, yang kotor-kotor, jorok-jorok masuk semuanya. Hati dan otak kita harus bersih, steril. Yang boleh masuk yang bersih saja. Jadi kalau kita dengan ceramah, harus tahu yang ceramah ini insya Allah aman. Baca buku, kita tahu buku ini insya Allah aman. Yang dimaksud aman itu adalah sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak nyimpang, tidak nyimpang. Ini ada SMS masuk ke saya bahwa ternyata perak itu 1 gram antara 45 sampai 50 ribu. Wah, berarti banyak. Nanti Imam Bukhari berikan berapa? 300 dirham. 300 dirham berarti ya, 1 dirham itu 3 gram. Berarti 900 gram. 900 gram ya, dikali 50 ribu. Berapa ketemunya? 45 juta. Masya Allah. Jadi Imam Bukhari membeli 1 orang 1 kepok uang isinya 50 juta. 45 juta. 45 juta. Mau didoakan dengan suara keras, udah nggak usah doakan keras-keras. Jangan sampai ada orang dengar. Cukup aku aja yang tahu sudah. Masya Allah. 45 juta. Jadi Imam Bukhari itu kaya ya. Kaya karena apa tadi kayanya? Dapat warisan dari ayahnya, lalu hartanya dikembangkan dengan sistem mudharabah bagi hasil. Masya Allah. Ini pertanyaan dari SMS semenjak kemarin. Saya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya memiliki beberapa hafalan Al-Quran. Pada saat aktif kuliah saya sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk membaca Al-Quran, apalagi mengulang dan menambah hafalan Al-Quran. Namun jika liburan kuliah seperti saat ini, insya Allah saya mengembalikan hafalan saya, dan saya sudah lakukan dalam beberapa kali liburan kuliah. Apakah yang saya lakukan termasuk meninggalkan ilmu? Seperti tadi dicontohkan meninggalkan sholat malam. Apakah itu kufur terhadap nikmat Allah? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang kajian kemarin ya. Jadi orang yang tercela itu adalah orang yang dibukakan pintu ilmu, lalu kemudian tidak lagi terjun kepada ilmu, sibuk dengan ilmu dunia. Kuliah tidak apa-apa, tapi Al-Quran tetap jalan terus. Jangan Al-Qurannya hanya dibuka ketika liburan saja. Jangan salah besar ya. Jadi kuliah jalan terus. Al-Qurannya, bacanya, hafalannya, murojaahnya tetap jalan terus, sama-sama jalannya. Jadi jangan Al-Qurannya hanya dibuka, dimurojaah lagi ketika liburan saja. Jangan ya, nanti kita khawatir termasuk orang yang yaitu sudah dibukakan ilmu nanti meninggalkan ilmu. Ya, dibuka ilmu meninggalkan ilmu. Orang yang biasa sholat malam lalu meninggalkan sholat malam aja tercela. Apalagi orang yang sudah diberi ilmu lalu meninggalkan ilmu, lebih tercela lagi. Kemudian ini juga ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya mau memulai usaha. Namun usaha saya ini memungkinkan saya untuk mengorbankan waktu saya mencari ilmu. Sebenarnya mungkin saya bisa menjalankan usaha ini dengan tetap membagi waktunya dengan tidak seharian penuh. Namun saya memiliki ketakutan dengan cara tersebut dapat membuat usaha saya merugi. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya dalam mencari rezeki dan mencari ilmu? Jazakallahu khairan Ustaz. Mencari rezeki jalan terus, mencari ilmu juga jalan terus. Yang penting rezeki itu kan yang pokok-pokok. Yang penting makan ada, nggak kelaparan. Yang penting pakaian ada, tidak sampai kita telanjang. Yang penting rumah ada walaupun ngontrak. Sudah, surga itu sudah. Ada tambahan lagi, lebih nikmat lagi. Tapi itu sudah cukup, sudah masya Allah. Yang penting sudah pokok-pokok terpenuhi. Karena kalau kita nuruti usaha, kalau meninggalkan ilmu, hemat. Dunia tidak ada selesainya. Kemarin sudah kita bahas. Berapapun dunia yang telah kita dapatkan, tidak ada selesainya. Berapa
Tahun lalu etikaf, sekarang gak etikaf, tercela. Ya, waktu kita 1 tahun itu 360 hari. Etikaf cuma 10 hari, yang 350 hari keliling dunia kemana-mana kita. Apa ndak hemat 10 hari kita lewatkan? Ya. Jadi kalau nuruti dunia tidak ada selesainya, tidak ada selesainya. Kita yang semakin berkembang, tuntutan dunia semakin banyak. Ya. Ketika kita dapat rumah lebih besar, tuntutannya tambah banyak lagi, listriknya tambah, ya kan? Airnya tambah. Kemudian juga anaknya semakin banyak, semakin tambah, beli susunya, beli pampersnya, beli ininya, tuntutannya semakin banyak. Ya. Tapi jangan sampai semua itu membuat kita lalai daripada mencari ilmu. Yang penting nomor 1 adalah ilmu. Dunia jangan dilupakan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Jadi dunia cuma jangan lupa. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Karena kamu di dunia, jangan lupa dunia. Dunia bukan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Dunia bukan dikumpulkan saja, dikumpulkan miliaran, ditumpuk-tumpuk, mati ditinggal. Mati yang dibawa cuma kain kafan. Dapat dunia keluarkan, bangun pesantren, ini sedekah jariyah, bangun pondok, bangun masjid, sedekah jariyah. Orang yang mati, hartanya dibawa mati. Ya, ini ada pertanyaan dari pendengar Radio Bas FM di Salatiga. Yaitu pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz Hadrami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku atau ilmu apakah yang harus dipelajari untuk seorang pemula atau orang awam dalam masalah agama yang dapat memudahkannya mempelajari agama? Jazakallahu khairan, pendengar Radio Bas FM Salatiga. Ya. Ya, ilmu itu macam-macam. Ya, dilihat dulu ilmu apa. Kalau ilmu akidah, ilmu tauhid ya, biasanya dimulai dari kitab Al-Usul At-Talatah. Usul At-Talatah ya, ditambah lagi dengan syaratnya Syekh Utsaimin. Itu bagus. Setelah itu langsung naik ke kitab tauhid, enggak apa-apa. Kitab tauhid dengan syaratnya, ada syaratnya Fathul Majid, ada Al-Qaulul Mufid, ada juga Al-Qaulus Sadid, dan yang lain-lainnya. Itu kalau dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu akidah, ya ilmu akidah, setelah tadi usul salata, kitab tauhid, bisa langsung juga naik ke akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aqidah al-wasitiyah. Setelah itu naik kepada al-aqidah at-tahawiyah. Ya, baca bukunya. Dan syarat akidah tahawiyah yang mudah itu syaratnya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Mudah sekali syaratnya, mudah dipahami, sistematis. Ya. Kemudian kalau tafsir untuk pemula, tafsir As-Sa'di itu pemula bagus. Atau juga tafsir ya, Aisarut Tafasir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, itu sudah ada terjemahannya. Aisarut Tafasir ya, ada terjemahannya. Saya ingat saya penerbitnya itu Darus Sunnah Jakarta. Aisarut Tafasir itu mudah, itu ayat Al-Quran, makna secara global, makna per ayat, kesimpulannya, faedahnya, mudah sekali. Kemudian juga kalau mau tambah lagi tafsir Ibnu Katsir, hadir ya, Sahih tafsir Ibnu Katsir, penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir, yang diringkas oleh para ulama, diketuai oleh Syekh Sofir Rahman Al-Mubarak Furi, itu diantaranya. Kemudian kalau mau fikih dan seterusnya masih banyak lagi ilmu-ilmu. Sabar aja, pelan-pelan ya. Ya, saya kira itu dulu aja. Sekarang sudah jam 5. InsyaAllah besok kita masih meneruskan kajian ini seperti biasa. Setengah jam kita bahas kitab ini, dan setengah jam berikutnya atau lebih kita akan bahas masalah iktikaf, terutama bagi calon-calon peserta iktikaf. Motivasi iktikaf, dalil-dalilnya, hukum-hukumnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan iktikaf. InsyaAllah kita bahas besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat walafiat,
selamat sejahtera. Allah memberikan kepada kita istiqamah. Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la